lagi dalam ibadah Sekolah Minggu di Udara. Yeay! Bersama Koko dan Mimi. Yeay! Teman-teman, apa kabarnya? Apa kabar teman-teman? Semua sehat-sehat ya? Pastinya sehat ya Mimi ya. Iya, Oke teman-teman sudah siap memuji Tuhan? pasti siap dong. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu teman-teman. Berdoa ya? Iya, Mimi siapa yang pimpin berdoa? doa. Mimi ya? Iya. Nggak Koko aja. Mimi aja. Oh gitu, ya udah Mimi ya. Oke. Teman-teman, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami bersyukur karena Tuhan selalu baik buat kami. Tuhan, saat ini kami mau beribadah sekolah minggu di udara. Tuhan tolong setiap kami supaya kami sungguh-sungguh mengikuti ibadah dengan baik. Berkati ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Sekarang kita mau memuji Tuhan. Semangat ya. Oke. Yuk, kita masih memuji Tuhan. Memuji Tuhan, harus semangat. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Kita adalah anak-anak Tuhan yang bertalenta. Teman-teman, kita sama-sama nyanyi pujian ini ya. Kita kerja sama-sama. Kita kerja sama-sama, sama-sama, sama-sama. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Kerjaku, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati.
teman-teman sudah memuji Tuhan dengan semangat ya Koko? Iya Mimi. Nah, sekarang waktunya kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Harus? Dengarkan dengan baik teman-teman. Oke. Shalom teman-teman, jumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu di udara. Saat ini teman-teman sudah siap kan mendengarkan cerita firman Tuhan? Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu teman-teman. Ayo sikap berdoa bagaimana? Ya kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur. Kami menaikkan syukur kami kepadamu karena Tuhan Yesus sangat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang sangat besar bagi kami sehingga memberikan kesempatan kami untuk dapat mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Tolong kami Tuhan supaya kami dapat mengerti dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah, judul cerita firman Tuhan kita hari ini perumpamaan tentang talenta. Perumpamaan tentang talenta, teman-teman. Ayatnya ada dalam Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30 dan ada dalam Lukas pasal 19 ayat 12 sampai 27. Teman-teman yang sudah bisa baca silahkan baca di rumah masing-masing. Yang belum bisa membaca simak baik-baik ceritanya. Jadi pada waktu itu di sebuah negeri hiduplah seorang tuan yang kaya raya. Ia memiliki beberapa hamba. Jadi kalau hamba pada zaman dahulu itu kalau sekarang bisa dibilang asisten rumah tangga teman-teman. Atau mbak yang biasanya bantu papa mama di rumah untuk bersih-bersih teman-teman. Jadi suatu hari tuan yang kaya raya ini hendak berpergian ke luar negeri. Itu sebabnya ia memanggil semua hambanya. Jadi dia mempunyai 3 hamba teman-teman. Untuk diberi tugas kepada hamba yang nomor 1. Tuan yang kaya raya ini memberikan 5 talenta, yaitu 5 kantong yang berisi uang koin. Tuan ini berpesan kepada hamba yang nomor 1 ini agar dia mengusahakan 5 talenta dengan cara berdagang agar dia bisa mendapatkan keuntungan. Kemudian tuan yang kaya raya ini memanggil hambanya yang nomor 2. Kepada hamba yang nomor 2 ini tuannya memberikan 2 talenta. Dengan pesan yang sama yaitu agar hambanya yang nomor 2 ini berusaha dengan sebaik-baiknya sehingga talentanya ini bertambah teman-teman. Nah kemudian tuan yang kaya raya ini memanggil hambanya yang terakhir yaitu nomor 3. Untuk hamba yang ketiga ini tuan yang kaya raya ini memberikan 1 talenta juga dengan pesan yang sama. Agar hamba ini berusaha menambahkan talentanya. Nah, kalau cara untuk mendapatkan keuntungan atau menambahkan talentanya, tuannya tidak memberikan cara secara detail atau secara jelas, tetapi tuannya memberikan tanggung jawab itu kepada hamba-hambanya masing-masing untuk mengembangkan talentanya dengan apa yang mereka bisa lakukan. Yang penting itu dilakukan dengan jujur teman-teman. Nah kemudian tuan yang kaya raya ini akhirnya pergi ke luar negeri. Tuan ini tidak memberitahukan hamba-hambanya kapan ia akan kembali lagi. Dengan demikian para hamba-hamba ini harus selalu bersiap sedia untuk menyambut kedatangan tuannya teman-teman. Nah setelah tuan yang kaya raya ini pergi ke luar negeri, maka hamba yang pertama mulai berusaha dengan sekuat tenaganya untuk menambahkan jumlah talentanya. Ia bangun pagi-pagi sekali, kemudian mulai bekerja dengan berdagang teman-teman. Menjajakan dagangannya, kemudian ia juga berusaha untuk mengeluarkan untuk dirinya itu tidak terlalu banyak, maksudnya dia berhemat, dia rela berlelah-lelah agar ia bisa mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Ternyata usahanya ini berhasil teman-teman, karena ia bisa menambahkan 5 talenta kepada 5 talenta yang ia miliki. Berarti 5 ditambah 5 jadi 10 ya, jadi 10 talenta yang ia dapatkan. Wah luar biasa, suatu hasil yang istimewa ya teman-teman. Hamba yang nomor 2, kemudian
Hamba yang nomor 2 ini juga tidak mau ketinggalan teman-teman. Ia juga berusaha sekuat tenaga sesuai kemampuan yang ia miliki untuk menambahkan beberapa talenta yang dia sudah miliki. Ia melakukan segala macam cara yang ia pandang halal atau baik untuk mengadakan 2 talenta yang ia miliki. Dan usahanya ternyata membuahkan hasil yang baik juga. Ia berusaha menambahkan 2 talenta lagi kepada 2 talenta yang ia sudah miliki. Sekarang ia memiliki berapa? 2 ditambah 2? Ya betul, jadi 4 talenta. Ternyata sikap dari hamba yang kedua ini baik juga teman-teman, karena ia mau berusaha untuk mendapatkan 2 talenta lagi. Nah, bagaimana dengan hamba yang ketiga teman-teman? Apakah ia juga berhasil seperti 2 temannya? Simak ceritanya baik-baik. Ternyata sikap dari hamba yang ketiga ini cukup aneh teman-teman. Lah, kenapa aneh ya? Ia hanya bermalas-malasan sepanjang hari. Apa yang ia lakukan dengan 1 talenta yang ia peroleh dari tuannya? Ia menggali lubang teman-teman. Menggali lubang dalam-dalam lalu menyembunyikan 1 talenta itu. Mungkin ia merasa iri dengan kedua temannya karena temannya yang pertama mendapat 5 talenta. Kemudian temannya yang kedua mendapat 2 talenta. Sedangkan dia hanya mendapat 1 talenta. Dia tersinggung teman-teman. Oleh sebab itu ia pergi dan menyimpan 1 talenta pemberian tuannya ke dalam tanah. Wah, dia tidak mengusahakannya dong. Nah, ia tidak mentaati apa yang diminta oleh tuannya. Memang pada dasarnya hamba yang ketiga ini ia memang orangnya suka bermalas-malasan teman-teman, dan suka tersinggung, suka berpikiran yang tidak baik. Ia juga memiliki cara pandang yang amat negatif terhadap tuannya teman-teman. Sebenarnya tidak boleh kan teman-teman? Nah, setelah beberapa lama menunggu, akhirnya tuan yang kaya raya ini kembali ke negerinya. Ia memanggil hamba yang nomor 1 untuk menghadap dan bertanggung jawab atas talenta yang sudah ia berikan. Hamba yang pertama ini dengan wajah yang berseri-seri, dengan sungguh percaya diri, dia datang kepada tuannya membawa berapa tadi teman-teman? Hamba yang pertama? 10 talenta. Dengan rendah hati ia berkata kepada tuannya, serta mengucap syukur karena tuannya mau mempercayakan dia dengan memberi 5 talenta kepadanya. Lalu dia berkata lebih lanjut, karena tuannya sudah memberi kepercayaan yang begitu besar kepadaku, maka aku bersemangat untuk berusaha dengan sekuat tenagaku untuk memperbanyak talenta yang sudah Tuhan berikan kepadaku. Nah, sekarang saya mau mempersembahkan 10 talenta yang sudah saya hasilkan, kiranya Tuhan senang dengan hasil pekerjaanku. Nah, itu yang dikatakan oleh hamba yang nomor 1. Waktu tuannya melihat hasil yang dibawa oleh hambanya yang ke-1 ini, tuannya tersenyum puas teman-teman. Dan dia berkata, aku bangga dengan penghasilan yang sudah engkau capai, karena engkau telah setia dan telah berusaha dengan segiat-giatnya dengan talenta yang sudah aku berikan, sehingga bisa menghasilkan talenta lagi untuk mendapatkan keuntungan. Maka sebagai upahnya aku mengizinkan engkau untuk masuk ke dalam pesta kebahagiaan yang sudah aku siapkan bagimu. Wah, berarti usaha tidak mengkhianati hasil teman-teman. Dia mendapatkan hadiah dari tuannya. Nah, kemudian hambanya yang kedua masuk sambil membawa 4 talenta di tangannya. Dengan rendah hati juga, ia mengatakan bahwa ia merasa tersanjung dan juga tidak layak karena tuannya sudah memberikan kepercayaan yang begitu besar kepadanya, dengan memberikan 2 talenta kepadanya untuk dikembangkan. Sekarang dia datang untuk membawa 4 talenta yang sudah ia hasilkan, dan dia berharap tuannya akan senang dengan hasil yang sudah ia capai. Nah, tuannya dengan bangga menerima talenta dari hambanya yang kedua itu sambil mengucapkan hal yang sama. Aku bangga dengan keberhasilan yang sudah engkau capai. Karena itu
engkau telah setia dengan hal yang kecil dan sekarang engkau telah berhasil melipat gandakan talentamu menjadi 4 talenta. Maka kebahagiaan yang sudah aku sediakan bagimu. Bersukacitalah bersama hamba-hamba yang setia lainnya. Wah, hamba yang kedua mendapatkan hadiah juga teman-teman. Nah, teman-teman sudah bisa tebak belum kalau hamba yang ketiga akan mendapatkan apa? Lalu masuklah hamba yang ketiga. Ia membawa 1 talenta di tangannya. Dengan congkaknya ia berkata, teman-teman, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di mana Tuan tidak menabur dan memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Wah, sudah malas teman-teman, tapi congkak lagi ya. Karena itu aku takut, lalu aku menyembunyikan talenta Tuan itu ke dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan, katanya. Wah, tidak sopan ya teman-teman hamba yang ketiga. Nah, tuannya menjawab dengan marah. Hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut di mana tempat aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalinya aku menerimanya serta dengan bunganya. Itu yang dikatakan tuannya kepada hamba yang nomor 3 ini. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikan kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Siapa yang mempunyai 10 talenta itu? Hamba yang pertama teman-teman. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Paling gelap teman-teman. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Oh, seram ya teman-teman. Makanya kalau sudah diberitahu, diberikan tugas dan tanggung jawab, harus dikerjakan dengan baik teman-teman. Nah, apa maksud dari cerita firman Tuhan hari ini? Perumpamaan tentang talenta yang sudah Kak Desi ceritakan. Nah, pertanyaannya, mengapa Tuan yang kaya raya tersebut memberikan talenta yang tidak merata kepada hamba-hambanya teman-teman? Mengapa yang hamba ke-1 mendapat 5 talenta, yang kedua mendapat 2 talenta, dan yang ketiga hanya mendapatkan 1 talenta saja? Apakah Tuhan ini pilih kasih? Apakah Tuhan ini mengasihi hamba yang ke-1 lebih daripada hamba yang kedua atau hamba yang ketiga? Jawabannya tidak teman-teman. Tuhan yang kaya raya mengasihi ketiga hambanya yang sama rata. Tapi yang perlu diingat bahwa Tuhan ini amat mengenal sifat dan keadaan hamba-hambanya. Dia mengetahui kemampuan setiap hambanya. Itu sebabnya tuannya memberikan talenta sesuai dengan masing-masing kemampuan hambanya teman-teman. Jadi bukan karena pilih kasih. Kalau tuannya memberi 5 talenta kepada hamba yang ketiga, maka hal itu terlalu berat baginya untuk mengembangkan 5 talenta tersebut. Jadi tuan yang kaya raya ini memberikan talenta dengan benar sesuai kemampuan atau kapasitas masing-masing hambanya. Demikian juga dengan kita semua atau teman-teman di rumah. Ternyata Tuhan Yesus telah memberi kepada kita masing-masing talenta atau kemampuan yang sesuai dengan kemampuan dan keterampilan kita masing-masing. Talenta adalah keterampilan atau kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Contohnya, talenta untuk bermain musik, talenta untuk bernyanyi, talenta untuk melukis, talenta untuk bercerita atau mewarnai, atau di bidang olahraga dan banyak hal lagi. Dan bahkan ada satu orang yang mempunyai beberapa talenta teman-teman, seperti hamba yang nomor 1 tadi. Jadi tidak ada satupun dari kita yang tidak diberi talenta teman-teman. Memang talenta yang sudah diberikan itu berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Tapi kita masing-masing telah menerima sekurang-kurangnya 1 atau lebih talenta dari Tuhan.
Nah, dengan demikian kita tidak boleh iri hati satu terhadap yang lain. Sebaiknya kita perlu berdoa dan mencari tahu talenta apa yang Tuhan telah berikan bagi saya untuk dikembangkan. Tuhan ingin agar kita mengembangkan talenta yang sudah Ia berikan kepada kita, karena satu hari kelak juga kita akan menghadap Tuhan dan Ia akan bertanya kepada kita, apakah kita telah mengembangkan talenta yang sudah Ia berikan kepada kita atau belum, seperti hamba yang nomor 3 tadi. Nah teman-teman, kalau teman-teman hobinya melukis, silahkan dikembangkan, talentanya jangan dikubur teman-teman, harus terus dikembangkan supaya talenta itu kita bisa pergunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Yang suka bernyanyi, teman-teman kembangkan talentanya. Bagus teman-teman, seperti teman-teman yang sudah mengikuti CK Good Talent kemarin itu. Nah itu tuh keren banget teman-teman. Teman-teman bisa mengembangkan terus talenta yang ada pada teman-teman untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah kalau kita sudah mengembangkan talenta yang Ia berikan, maka Ia akan memberikan upah kepada kita, yaitu kehidupan kekal di surga yang sudah Ia sediakan bagi kita yang setia. Sebaiknya kalau kita bermalas-malasan dan menganggap remeh pemberian Tuhan tersebut, maka kita akan menerima akibatnya, yaitu hukuman di dalam api neraka yang kekal. Nah, seram kan teman-teman? Jadi kita yang sudah diberikan talenta oleh Tuhan, kita harus terus mengembangkannya teman-teman. Terus dikembangkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Oke, sekian cerita kita, cerita firman Tuhan hari ini. Sekarang ayat hafalan ada dalam Lukas pasal 11 ayat 19a. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Oke, untuk mengakhiri firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami datang kepadamu, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang kami telah dengarkan bersama-sama. Biarlah kami boleh mengembangkan talenta yang ada pada diri kami Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah teman-teman, sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik hari ini? Pasti dong. Ya, mantap teman-teman. Nah, teman-teman dapat pelajaran apa dari firman Tuhan hari ini? Kalau Koko Matthew dapat pelajaran apa? Kalau aku pada firman Tuhan pada hari ini, aku belajar tentang mengembangkan talenta yang diberikan Tuhan, Kak. Iya, betul. Untuk memuliakan nama Tuhan. Iya, betul teman-teman. Dan tidak boleh dikubur ya teman-teman talentanya. Kita harus tetap mengembangkannya. Seperti kemarin-kemarin tuh teman-teman yang sudah mengikuti CK Good Talent. Itu luar biasa teman-teman, keren banget. Keren. Harus terus dikembangkan ya teman-teman. Nah, sekarang kita mau mengerjakan aktivitas. Teman-teman, yuk sama-sama kita saksikan. Saksikan. Shalom teman-teman. Aktivitas minggu ini ialah Let's Talk About My Talent. Teman-teman kan sudah mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini mengenai perumpamaan talenta. Tuhan mau agar kita mengembangkan talenta kita. Nah, ceritakan dong, apa sih talenta yang teman-teman miliki? Mungkin teman-teman memiliki lebih dari satu talenta. Teman-teman bisa ceritakan ya, dan tulis apa talenta teman-teman. Apakah melukis, menggambar, bernyanyi, atau menari? Bisa juga teman-teman memiliki talenta dalam olahraga, memasak, membaca puisi, atau bercerita. Wah, teman-teman, jangan malu ya untuk mengembangkan talentamu. Ditunggu ya. Oke, God bless you. Nah, seperti itu teman-teman. Mudah kan? Bisa dong tentunya mengerjakannya. Oke teman-teman, jangan lupa kirimkan ke Sekolah Minggu di Udara. Nah, ibadah kita sudah selesai teman-teman. Kak Desi pamit. Dan Koko Matthew pamit. Ya, happy Sunday. God bless you. Bye-bye.